Episode 31. Aku menemukanmu, Irfan. Pagi ini Fajira akan mengantarkan Fajri untuk pergi ke sekolah dan ia akan lanjut pergi menuju ke kampusnya. Dengan hati yang senang mereka keluar dari gerbang asrama. Semoga tidak ada hal aneh yang akan terjadi hari ini, begitu batin mereka. Bunda, kapan kita pindah ke rumah baru? Tanya Fajri di perjalanan ketika hendak menuju ke sekolahnya. Hari Minggu depan kita sudah bisa tinggal di sana, sayang. Perabotannya kapan kita beli, Bunda? Hari Jumat atau Sabtu aja bagaimana, sayang? Boleh, Bunda. Aji mau beli televisi yang besar ya, ucapnya antusias. Iya, boleh, sayang. Yang berapa besar Aji mau, nak? Yang 81 inci, Bunda. Ucapnya terkekeh. Haha, Aji mau ngapain dengan televisi sebesar itu? Tanya Fajira terkekeh. Aji mau nonton cara membuat pesawat dan helikopter, Bunda. Hah? Apa nggak mau lihat kartun dua botak itu, sayang? Atau kartun si kuning yang mengemaskan? Atau kartun yang lain? Nggak mau, Bunda, nggak berfaedah, ucapnya cemberut. Ya udah, nanti kita beli ya, pasrah Fajira. Yeay, akhirnya kita punya televisi, Bunda. Iya, sayang. Mereka terus bercengkerama memikirkan apa yang akan mereka beli nanti sebagai perlengkapan isi rumah yang baru saja mereka beli. Tanpa disadari, mereka diikuti oleh sebuah mobil mewah dari arah belakang. Sudah sampai, sayang? Yuk kita masuk, ucap Fajira sambil membuka helm dan maskernya. Hal itu membuat sepasang mata nan tajam itu membesar karena terkejut melihat Fajira yang sudah berjalan menuju kelas Fajri. Fajira, akhirnya aku menemukanmu. Dan apa Fajri anak kamu? Tanpa menunggu lama, laki-laki itu langsung keluar dari mobil dan menunggu Fajira di dekat gerbang keluar sekolah itu. Yang rajin sekolahnya, sayang. Nanti Bunda jemput ya. Iya, Bunda, salim dulu, ucap Fajri mengulurkan tangannya. Nanti bekalnya dimakan ya, nak. Harus habis, jangan bersisa lagi seperti kemarin. Iya, Bunda, tapi Aji sudah gendut loh. Tuh lihat. Puk, ucap Fajri menepuk perutnya yang sedikit buncit. Nggak apa-apa loh, nak. Bunda suka yang gendut-gendut, ucap Fajira terkekeh. Ya sudah, Bunda, Aji masuk dulu, ucapnya cemberut. Iya, sayang, Bunda pergi dulu ya. Fajira melangkahkan kaki menuju parkiran dan mengambil motornya. Tepat ketika hendak keluar dari gerbang sekolah itu, Fajira dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di depannya. Dek, dek, dek. Jantung Fajira berdetak tidak berirama, rasa takut dan bayangan masa lalu kembali menghampirinya. Dia menemukanku, batin Fajira terkejut dan takut. Fajira, panggil sang pemilik suara bariton, siapa lagi kalau bukan Irfan. Maaf Pak, saya buru-buru, permisi. Fajira berusaha untuk membelokkan motornya. Naas, kunci motornya sudah lebih dulu diambil oleh Irfan. Kembalikan kunci motor saya, Pak. Anda siapa berani menghalangi saya? Ucap Fajira melotot. Sudahlah Fajira, saya tahu ini kamu, jangan bersembunyi lagi, ucap Irfan dingin. Siapa Anda? Saya tidak kenal dengan Anda. Apa perlu saya ingatkan lagi tentang malam itu? Ucapnya sarkas dan memegang dagu Fajira. Dek, dek, dek. Jantung Fajira semakin berdetak lebih kencang ketika bayangan itu hampir menembus alam kesadarannya. Jika Irfan tidak memegang motor itu, mungkin saja Fajira sudah jatuh dari sana. Kejadian itu sukses membuat Irfan panik dan melunak. Kamu tidak apa? Tanya Irfan khawatir. Lepas, bentak Fajira. Kembalikan kunci motor saya sudah terlambat, sambungnya. Ikut dengan saya atau Fajri akan saya bawa pergi jauh dari kamu, tegas Irfan. Kau? Fajira menunjuk Irfan dan melotot. Ikut saya tidak akan menyakiti kamu kalau kamu tidak memberontak, ucap Irfan kembali. Tidak, saya harus pergi. Jika Anda menginginkan motor ini silakan ambil, saya masih bisa pergi dengan taksi. Fajira, panggil Irfan sambil memegang tangan Fajira dan menatapnya lembut. Perlahan ia berjalan mendekat ke arah ibu muda itu, sementara Fajira seolah terhipnotis dengan paras tampan milik Irfan menjadi tidak berkutik dengan dentuman detak jantung yang semakin bertalu-talu. Kenapa dia sangat tampan? Sadar Fajira, dia predator yang harus dihindari. Tapi dia sangat mirip dengan Fajri. Batin Fajira sempat memuji ketampanan Irfan. Wanitaku kamu sudah kutemukan, dan aku pastikan kamu gak akan pernah bisa lari dariku lagi.
Irfan masih menatap lembut Fajira. Lepas, bentak Fajira. Tidak sampai kamu ikut denganku, tegas Irfan. Masuk ke dalam mobil, Bapak keluar dulu, sambungnya. Enggak, saya enggak mau, teriak Fajira. Masuk atau Fajri, dasar jahanam, begitu tega Anda menjadikan anak kecil sebagai bahan ancaman? Sarkas Fajira. Saya tidak peduli, yang penting kamu ikut dengan saya terlebih dahulu atau Fajri. Baik, saya akan ikut dengan Anda. Dan tolong lepaskan tangan Anda yang menjijikkan ini, ucap Fajira mengempaskan tangan Irfan dan masuk ke dalam mobil. Dan satu hal, jangan sentuh anakku, sambungnya membanting pintu dengan keras. Bawa motornya pulang, ucap Irfan melempar kunci motor Fajira kepada supirnya. Irfan segera masuk ke dalam mobil dan langsung melajukan mobil menuju rumah mewah dan megah miliknya. Fajira hanya terdiam dengan air mata yang perlahan keluar dari pelupuk matanya. Sekuat tenaga, ia melawan rasa takut, namun lagi-lagi ia kalah dengan laki-laki ini. Kenapa aku tidak memiliki sedikit saja kekuatan untuk melawannya? Jangan sampai laki-laki ini mempengaruhi Fajri dan menguasai anakku. Tuhan, tolong jauhkan bajingan ini dariku dan anakku. Fajira yang menangis membuat perhatian Irfan teralihkan kepadanya. Laki-laki itu berusaha untuk fokus berkendara agar tidak membahayakan nyawa wanitanya. Jangan menangis, aku tidak kuat melihat air mata kamu, Fajira, ucap Irfan lembut. Sejak kapan iblis bisa berbicara lembut seperti Anda? Cih, ucap Fajira dengan sarkas. Fajira, jangan memaksa saya untuk berbuat kasar kepada kamu, geram Irfan. Siapa suruh Anda menemui saya? Saya juga tidak butuh perlakuan lemah lembut dari Anda. Kenapa kamu sangat keras kepala, sayang? Hah, sayang? Siapa yang Anda panggil sayang, wahai tuan yang terhormat? Wahai Fajira, apa reaksi Fajri ketika melihat ibu yang lemah lembut menjadi kasar seperti ini? Dipastikan pria kecil itu juga akan ketakutan melihat cara kamu saat ini, Fajira. Irfan tidak lagi menghiraukan ocehan perempuan yang membuat kepalanya sakit. Dengan emosi yang membuncah, perasaan senang dan lega perlahan menghampirinya. Dan satu hal yang paling susah untuk ia kendalikan, yaitu hasrat yang mulai menyeruak. Sabar Irfan, lo sudah mendapatkannya. Lo harus perlahan memasukinya, jangan sampai dia lari dan kabur lagi dari lo. Irfan dengan tenang mengendarai mobil yang cukup kencang menuju rumah kediamannya di kota ini. Sementara Fajira memperhatikan jalan kemana ia akan dibawa dan mencari celah untuk kabur dari laki-laki itu. Perlahan, mobil berhenti di sebuah rumah mewah bergaya klasik modern dengan 2 tingkat dan halaman yang cukup luas. Rumah yang didominasi oleh kaca itu membuat Fajira cukup terpesona. Ini seperti rumah impiannya di masa depan kelak. Silahkan, ucap Irfan membuka pintu mobil dan mempersilahkan Fajira untuk keluar. Kenapa Anda membawa saya ke sini? Dan rumah siapa ini? Tanya Fajira yang enggan untuk keluar dari mobil itu. Tanpa menunggu lama, Irfan segera menggendong Fajira seperti mengangkut karung beras di pundaknya. Ia berjalan dengan cepat tanpa menghiraukan teriakan perempuan itu dan segera melangkah menuju ke kamarnya. Turunkan gue, bajingan. Tolong, turunkan gue. Teriakan Fajira yang mengata Irfan bajingan membuat mata laki-laki itu melotot. Buk. Fajira memukul punggung Irfan dengan cukup keras, membuat empunya meringis namun tetap menahan rasa sakit itu. Sementara semua ART yang bekerja di rumah itu hanya melihat dengan tatapan kaget karena tidak biasanya tuan muda membawa perempuan ke rumah ini. Setibanya di kamar, Irfan langsung mengunci pintu dan mengempaskan Fajira dengan kasar kata seranjang. Ia membuka jas dan kemeja satu persatu sehingga memperlihatkan lekuk tubuh indah dan berotot miliknya. Jangan, saya mohon. Lirik Fajira yang kembali dihantui dengan bayangan malam pertama mereka. Tanpa menunggu lama, Irfan langsung menindih Fajira dan berkata, "Kau milikku, Fajira."